Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia akan mempresentasikan materi dari sistem endokrin. Sebelumnya, perkenalkan dulu, dari kelompok 8 beranggotakan yang pertama saya sendiri, Aisyah Nur Afifah, kemudian ada rekan saya, Erni Fitriani, dan juga Lailatul Zakiyah Malika. Nah, pada materi sistem endokrin ini ada beberapa bagian yang harus dibahas. Yang pertama yaitu pengertian sistem endokrin, susunan kimia hormon, pengaturan sekresi, hipofisis posterior, hipofisis anterior, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, pankreas, kelenjar adrenal, dan gangguan sistem endokrin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pengertian sistem endokrin ini sebenarnya apa sih ya? Sistem endokrin itu adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Nah, hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Nah, sistem endokrin ini tidak memasukkan kelenjar endokrin seperti kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan kelenjar-kelenjar lain dalam saluran gastrointestin. Nah, kemudian kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran, yang menyalurkan sekresi hormonnya langsung ke dalam darah. Hormon tersebut memberikan efeknya ke organ atau jaringan target. Beberapa hormon seperti insulin dan tiroksin mempunyai banyak organ target. Hormon lain seperti kalsitonin dan beberapa hormon kelenjar hipofisis hanya memiliki satu atau beberapa organ target saja. Nah, sistem endokrin dalam kaitannya dengan sistem saraf itu mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Kedua sistem ini sama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Nah, fungsi mereka itu satu sama lain saling berhubungan, namun dapat dibedakan dengan karakteristik tertentu. Misalnya, medula adrenal dan kelenjar hipofisis posterior yang mempunyai asal dari saraf. Jika keduanya dihancurkan atau diangkat, maka fungsi dari kelenjar ini sebagian diambil alih oleh sistem saraf. Bila sistem endokrin umumnya bekerja melalui hormon, maka sistem saraf bekerja melalui neurotransmitter yang dihasilkan oleh ujung-ujung saraf. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu susunan kimia hormon. Sebelumnya, kata hormon itu berasal dari bahasa Yunani, hormon yang artinya membuat gerakan atau membangkitkan. Hormon itu mengatur berbagai proses yang mengatur kehidupan. Nah, susunan kimia hormon itu sebagai berikut. Yang pertama, ada amina. Nah, amina ini tuh hormon sederhana yang merupakan variasi susunan asam amino tirosin. Kelompok ini tuh meliputi tiroksin dari kelenjar tiroid, ada epinefrin dan norepinefrin dari medula adrenal. Kemudian ada protein. Yang kedua yaitu protein. Hormon ini merupakan rantai asam amino. Insulin dari pankreas, hormon pertumbuhan dari kelenjar hipofisis anterior, kalsitosinin dari kelenjar tiroid, semuanya merupakan protein. Rantai pendek asam amino disebut peptida. Nah, kemudian ada steroid. Steroid ini merupakan prekursor dari hormon steroid yang meliputi kortisol dan aldosteron dari korteks adrenal. Nah, hormon bekerja dalam sistem umpan balik ya. Loop umpan-umpan balik dapat positif atau negatif dan memungkinkan tubuh untuk dipertahankan dalam situasi lingkungan optimal. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu pengaturan sekresi hormon. Yang pertama yaitu kadar glukosa itu akan meningkat atau hiperglima, kemudian akan merangsang sekresi insulin, kemudian insulin diekskresikan dan beredar dalam darah. Nah, keadaan ini tuh membuat sel mampu mengeluarkan glukosa dalam darah yang digunakan untuk produksi energi dan memupukkan hati menyimpan glukosa sebagai glikogen. Kemudian glukosa darah itu akan menurun, lalu akan membalikan rangsangan untuk menghentikan sekresi insulin. Nah, skema tersebut itu merupakan salah satu mekanisme pengaturan sekresi hormon. Selain itu ada beberapa macam sekresi hormon yang lain, diantaranya yang pertama ada sekresi diurnal, kemudian ada sekresi pulsatif, dan juga ada sekresi hormonal variabel dan tergantung pada kadar substrat lainnya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Erni Fitriani, NIM T 2018-8028. Saya akan menjelaskan mengenai posterior hipofisis. Nah, posterior hipofisis ini biasa disebut dengan neurohipofisis, merupakan derivat dari ektodermal dan berasal dari pertumbuhan.
dari otak primitif infundibilum dari dasar otak. Nah, hasil ekstraksi kasar dari lobus posterior ini setidaknya ada 2 komponen, yakni hormon penting dan tersusun dari 8 macam asam amino. Hormon ini memiliki efek stimulasi terhadap otot-otot di uterus dan memacu proses partus atau kelahiran. Hormon ini juga menstimulasi sekresi air susu pada kelenjar mamai dan juga stimulusnya diperoleh dari bayi yang menghisap kelenjar mamai. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hipofisis anterior. Anterior hipofisis berasal dari oral ectoderm dan mempunyai aktivitas sebagai kelenjar endokrin dengan kelompok sel di dalam folikel. Bagian anterior hipofisis atau disebut adenohipofisis merupakan kelenjar hipofisis dengan aktivitas sekretorik yang tinggi dan mengandung sel-sel epitelium yang disekelilingi oleh area sinusoidal yang luas. Hormon yang dihasilkan di bagian adenohipofisis adalah hormon GH atau growth hormone atau biasa disebut dengan somatropik hormone atau SH. Adrenokortikotropik hormone ACTH, thyroid stimulating hormone atau TSH, follicle stimulating hormone atau FSH, dan luteinizing hormone atau LH. Yang selanjutnya yakni kelima hormon yang terakhir bersifat tropik, yakni hormon yang bekerja pada kelenjar endokrin sebagai organ target. Nah, yang pertama itu adalah GH. GH itu sebutan lainnya adalah growth hormone atau biasa disebut dengan somatropik hormone. Merupakan hormon yang menstimulasi pertumbuhan jaringan. Nah, hormon GH ini juga memiliki efek diabetogenik, yaitu anti insulin. Pemberian GH akan berdampak pada naiknya gula dalam darah. Nah, untuk yang kedua adalah adenokortikotropik hormone atau ACTH. Nah, ACTH ini merupakan hormon dengan rantai polipeptida yang panjang, mengandung 39 unit asam amino. Hormon ini mengontrol fungsi korteks adrenal dengan cara mengatur pengeluaran glukokortikoid dari korteks adrenal. Hormon ini juga bertindak terhadap produksi pengaturan sekresi sendiri dari hipofisis. Nah, yang ketiga adalah TSH atau thyroid stimulating hormone. Nah, hormon yang dikeluarkan bagian adenohipofisis ini mengatur fungsi kelenjar tiroid dengan menstimulasi pembentukan tiroksin dan membebaskan dari kelenjar tiroid. Nah, untuk yang selanjutnya adalah FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, FSH ini merupakan salah satu di antara 3 hormon gonadotropin. Pada hewan betina, hormon ini memacu pertumbuhan dan pemasakan follicle the graft dengan cara produksi estrogen, dan pada hewan jantan hormon ini menginduksi perkembangan epitelium germinal tubulus seminivorus. Untuk yang kelima adalah LH atau luteinizing hormone. Nah, hormon ini juga dikenal dengan nama interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. Pada betina, hormon ini biasanya memacu pertumbuhan korpus luteum yang mensekresi progesteron. Nah, untuk jantan, ICSH ini menstimulasi sel-sel interstisial di testis untuk memproduksi testosteron. Nah, untuk yang selanjutnya adalah LTH atau luteotropik hormone atau biasa disebut dengan prolaktin atau singkatannya itu PRL. Nah, untuk PRL atau LTH ini kadang disebut juga dengan hormon leptogenetik yang bertanggung jawab untuk memelihara korpus luteum saat terjadi kehamilan. Nah, yang selanjutnya, hormon ini dapat memacu perkembangan kelenjar mamai dan pembentukan serta sekresi air susu selama periode laktasi. Sementara itu, peranan hormon ini pada jantan belum diketahui sepenuhnya. Kelenjar tiroid. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar endokrin yang berdiameter sekitar 5 cm dan terletak di kedua sisi trakea. Kelenjar ini terdiri atas 2 lobus lateral lobus. Nah, untuk kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroid yang mengendalikan kecepatan metabolisme.
Hormon tiroid mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh melalui dua cara, yakni yang pertama merangsang hampir setiap jaringan tubuh untuk menghasilkan protein, dan yang kedua adalah meningkatkan jumlah oksigen yang digunakan oleh sel. Nah, selanjutnya fungsi dari kelenjar tiroid sendiri adalah yang pertama, tiroksin esensial, yakni untuk pertumbuhan normal tubuh, pematangan tulang, dan perkembangan mental. Yang nomor 2 yakni untuk menginduksi proses oksidasi. Yang ketiga untuk mengatur penggunaan oksidasi di sel-sel tubuh kecuali otak, testis, uterus, limfa, dan nodus limfatikus. Yang keempat adalah mengatur karbon dioksida. Yang kelima adalah metabolik dalam hati pengaturan susunan kimia dalam jaringan. Yang keenam yakni tiroksin meningkatkan basal metabolic rate atau disingkat dengan BMR. Yang ketujuh adalah tiroksin akan meningkatkan sintesis protein dan membantu regulasi metabolisme lipid dan menstimulasi sintesis kolesterol. Nah, untuk yang kedelapan adalah hormon tiroksin mempengaruhi kardiak luput. Jika hormon turun kadarnya, maka detak jantung juga akan menurun. Untuk yang kesembilan adalah tiroksin akan meningkatkan laju penyerapan glukosa dari saluran pencernaan. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Zakiah Malika, NIM T 2018-8020. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan materi. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar kecil yang terletak pada permukaan superior kelenjar tiroid. Umumnya terdapat 4 kelenjar tiroid, 2 kelenjar pada setiap lobus. Setiap kelenjar memiliki massa sekitar 40 mg atau 0,04 G. Kelenjar tiroid tersusun atas 2 jenis sel, yaitu sel Schiff dan sel oksipils. Sel Schiff mensekresikan hormon paratiroid atau PTH, juga disebut parathormon. Fungsi sel oksipils belum diketahui. Hormon paratiroid atau paratiroid hormon PTH adalah suatu hormon polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Kontrol akurat kadar kalsium adalah sangat penting karena homeostasis Ca2+ adalah esensial untuk berbagai fungsi meliputi transmisi impuls saraf, kontraksi otot, dan pembekuan darah. Jaringan target utamanya adalah tulang, ginjal, dan usus kecil. Aksi spesifik dari PTH adalah meningkatkan jumlah dan aktivitas okteoklas. Hasil ini meningkatkan resorpsi tulang, yang mana melepaskan ion kalsium atau Ca2+ dan fosfat atau HbO42 ke dalam darah. Aksi PTH pada ginjal pertama memperlambat atau menghambat ekskresi ke dalam darah. Untuk selanjutnya, pankreas. Pankreas adalah kelenjar teralogasi berukuran besar di balik kurvatur besar lambung. Sel-sel endokrin atau pulau-pulau Langerhans pankreas mensekresi hormon insulin dan glukogen. Sel-sel endokrin atau asinar mensekresi enzim-enzim pencernaan dan larutan berair yang mengandung ion bikarbonat dalam konsentrasi tinggi. Produk gabungan sel-sel asinar mengalir melalui duktus pankreas yang menyatu dengan duktus empedokommunis dan masuk ke duodenum di titik ampula hepatopankreas. Walaupun duktus pankreas dan duktus empedokommunis membuka secara terpisah pada duodenum, sfinkteroidi secara normal mempertahankan keadaan mulut duktus agar tetap tertutup. Kontrol pada sekresi pankreas. Sekresi endokrin pankreas dipengaruhi oleh aktivitas refleks saraf selama tahap sefalik dari lambung pada sekresi lambung. Walaupun demikian, kontrol utama terletak pada hormon duodenum yang diabsorpsi ke dalam aliran darah untuk mencapai pankreas. Sekretin diproduksi oleh sel-sel mukosa duodenum
dan diabsorpsi ke dalam darah untuk mencapai pankreas. Sekretin akan dilepas jika kimus asam memasuki usus dan mengeluarkan sejumlah besar cairan berair yang mengandung natrium bikarbonat. Bikarbonat menetralisir asam dan membentuk lingkungan basa untuk kerja enzim pankreas dan usus. CCK diproduksi oleh sel-sel mukosa duodenum sebagai respon terhadap lemak dan protein separuh tercerna yang masuk dari lambung. CCK ini menstimulasi sekresi sejumlah besar enzim pankreas. Dan yang selanjutnya, kelenjar adrenal. Sepasang kelenjar adrenal juga dikenal sebagai kelenjar suprarenal karena terletak di atas ginjal dalam ruang retropeneal. Dua kelenjar adrenal, kanan dan kiri, terdiri dari lapisan medula bagian dalam atau tengah dan lapisan kortikal atau korteks bagian luar yang menghasilkan katekolamin dan hormon steroid yang penting untuk kehidupan. Dan adrenal dan kelenjar adrenal seperti halnya kelenjar tiroid, yaitu banyak mengandung pembuluh darah. Kedua bagian ini, medula dan korteks, tidak memiliki hubungan fisiologis. Medula adrenal di bawah kontrol saraf, sedangkan korteks adrenal di bawah kontrol ACTH atau juga disebut kortikotropin, yaitu suatu hormon hipofisis anterior. Semua jenis stres meliputi emosi dan trauma fisik memicu hipotalamus untuk merangsang kelenjar adrenal. Meskipun berperan sangat penting dalam tubuh, ada banyak gangguan kelenjar endokrin yang belum diketahui. Salah satu gangguan pada kelenjar endokrin adalah diabetes mellitus. Dari data yang diperoleh Riskesdas menunjukkan peningkatan jumlah prevalensi diabetes di Indonesia dari 5-7% pada tahun 2007 menjadi 6,9% pada tahun 2013. Menurut data International Diabetes Federation tahun 2015, jumlah penderita diabetes di Indonesia diperkirakan sebesar 10 juta jiwa. Di Indonesia sendiri, menurut data Sample Registration Survey tahun 2014 telah menunjukkan bahwa diabetes merupakan penyebab kematian nomor 3 di Indonesia. Selain diabetes, penyakit tiroid menempati urutan kedua daftar penyakit endokrin, yakni sekitar 10% sampai 20%. Sekian presentasi dari kelompok 8 mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dari kelompok kami. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.